Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 111-219-7196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat tahun baru. Hari ini sudah 3 hari kita menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Saya senantiasa berdoa kiranya tahun baru ini adalah tahun kesehatan bagi kita semua. Tahun ini adalah tahun terpecahkannya segala permasalahan. Tahun ini adalah tahun berkat Tuhan. Tahun ini adalah tahun kesuksesan bagi kita dan anak-anak kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga berdoa senantiasa saudara sekeluarga sehat dan ada di dalam penyertaan Tuhan. Minggu ini kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan mengumpulkan kita bersama dengan keluarga untuk kita mengadakan ibadah minggu. Kiranya ibadah minggu pagi ini akan semakin memantapkan langkah kita untuk kita dapat melangkah di tahun yang baru ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca ayat pembuka, yaitu dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Di sana dikatakan demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 370. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kemana
Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan kau membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memasuki minggu pertama di tahun yang baru pemberian Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu besar atas kehidupan kami. Kami memasuki tahun ini dengan sebuah keyakinan penuh bahwa sebagaimana Tuhan pernah dan senantiasa menolong kami di tahun yang lalu, Tuhan pun akan melakukannya bagi kami di tahun ini. Bapa Surgawi, kami ingin menyembah Engkau di dalam ibadah kami. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin mendengarkan berita firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus. Ampuni segala kesalahan kami. Biarlah kehidupan kami menjadi baru oleh karena firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Di sana dikatakan demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Saudara-saudara, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun yang baru ini, tentu secara umum beberapa orang akan memulai berencana, akan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan di tahun yang baru ini. Beberapa program-program dan acara-acara mulai disusun. Namun sudah dikasihi Tuhan, terbayang juga betapa beratnya hambatan-hambatan yang kita prediksi, yang kita bayangkan akan ada di tahun yang baru ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, lepas dari segala rencana-rencana itu, lepas dari segala bayangan-bayangan tentang hambatan-hambatan dan rintangan yang akan ada, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan siapa sesungguhnya yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan ini. Siapa sesungguhnya yang akan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi segala persoalan di tahun yang baru ini. Saudara dikasihi Tuhan, ada dua hal yang penting yang dikemukakan oleh ayat ini kepada kita. Yang pertama adalah suatu penyesalan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang adalah sang terang itu telah ada di dalam dunia, tetapi orang-orang yang menjadi miliknya tidak mengenal Dia. Orang-orang yang menjadi miliknya tidak menerima Dia. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, padahal di ayat yang seterusnya, jikalau orang-orang itu menerimanya, maka orang-orang itu akan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama ini begitu penting di dalam kehidupan kita, yaitu bukan kita membahas apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Bukan membayangkan hambatan rintangan apa yang akan kita temui di tahun yang baru ini. Tetapi lebih daripada itu, ayat ini mengajak kita untuk bertanya, siapakah kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita menjadi miliknya? Dan kalau pertanyaannya apakah kita menjadi miliknya, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita mengenal Dia? Apakah kita menerima Dia? Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Banyak sekali orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada prakteknya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terlibat di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus Kristus berada di luar, tidak diterima untuk masuk ke dalam diri kita, untuk mengendalikan hidup kita, untuk berkuasa atas hidup kita. Sehingga kalau kita perhatikan ayat yang tadi, maka kita tidak menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Karena Tuhan Yesus Kristus pada prakteknya tidak pernah terlibat di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama ini mengingatkan kita, selagi tahun yang baru belum terlalu lama terlewati, baru 3 hari. Marilah kita menguji diri kita. Apakah Tuhan Yesus Kristus kita terima di dalam kehidupan kita untuk
memegang otoritas kehidupan kita. Sehingga bukan keinginan bebas kita yang mengendalikan kehidupan ini, tetapi keinginan Kristus yang kita ikuti. Karena kita adalah anak-anaknya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama ini menunjukkan adanya penentuan atas hak berkat yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ayat firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menerimanya, atau kalau dibahasakan secara bebas, jikalau orang-orang yang tidak menerimanya itu mau menerimanya, sesungguhnya mereka akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ketika mereka menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, mereka menerima hak berkat sebagaimana anak yang menerima segala sesuatu dari Bapa. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam memasuki tahun yang baru ini, mari kita menetapkan di dalam kehidupan kita siapa sesungguhnya yang kita pegang menjadi sumber pertolongan kita, menjadi sumber kekuatan kita, di mana kita menggantungkan kehidupan kepadanya. Mari kita tentukan di tahun ini, kepada siapa kita hendak menyerahkan segenap beban kita. Kepada siapakah kita hendak memohon belas kasihan dan meminta pertolongan, seraya percaya bahwa pribadi yang kita tuju di dalam permohonan kita adalah Bapa yang memandang kita sebagai anak-anak. Itu yang pertama, saudara-saudara. Lalu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes ini pun mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Artinya, Sang Firman telah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi arti yang lain menunjukkan bahwa setiap kata di dalam firman Tuhan dapat terjiwai di dalam diri kemanusiaan kita. Firman Tuhan dapat lahir, menguasai, menjiwai dalam tubuh jasmani kemanusiaan kita. Itulah sebabnya tubuh jasmani kita terkendali oleh kebenaran firman Tuhan. Mulut menjadi terkendali untuk memberitakan firman Tuhan dan bersukacita, mengucap syukur dan memberikan kabar baik. Demikian pula halnya dengan tangan kita untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu yang memuliakan namanya dan juga berbuat sesuatu bagi orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, di tahun yang baru ini, kita menjalani tahun ini dengan tubuh jasmani kita. Siapakah yang berkuasa atas organ-organ tubuh kita? Siapakah yang berkuasa untuk menggerakkan setiap bagian dari persendian kita untuk melangkah, untuk maju, untuk berbuat sesuatu? Jikalau jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus, maka benarlah firman itu terjelma di dalam kehidupan kita. Firman itu menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan kehidupan kita yang menerima Tuhan Yesus Kristus pun dijiwai
oleh firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya di dalam setiap langkah kehidupan kita mendengar Tuhan berbicara. Kita memasukkan, meresapkan firman-Nya itu ke dalam pusat niatan hati kita. Dan dari sana tubuh ini bergerak untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Nya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kesimpulan apa yang dapat kita ambil di minggu pertama tahun yang baru ini? Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, siapakah diri kita? Benar, Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia. Benar, Tuhan Yesus Kristus telah ada di dalam dunia. Tapi benarkah Dia ada di dalam saudara? Benarkah Dia memimpin kehidupan saudara? Benarkah dengan demikian saudara adalah menerima kuasa sebagai anak-anaknya? Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, pertanyaannya adalah, apa yang akan kita biarkan menguasai diri kita? Apa yang akan kita biarkan mengendalikan diri kita? Apa yang akan kita biarkan untuk membuat diri kita ini bergerak? Jikalau jawabannya adalah firman, maka kita akan dapat melalui tahun ini dengan selamat. Kita dapat menjalaninya dengan begitu dekat dengan pertolongan Tuhan. Sebagaimana firman menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kita, firman Kristus dapat terjiwai di dalam setiap gerak jasmani kita, sehingga kehidupan kita memuliakan nama-Nya. Selamat tahun baru, sehat, lancar, sukses. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memastikan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, menerima Engkau dalam kehidupan kami, lalu memberlakukan firman-Mu supaya menjadi penggerak bagi jasmani kami. Bapa Sorgawi, berkati setiap kami, berkati setiap keluarga yang saat ini beribadah. Kiranya Tuhan memberkati dengan kelimpahan berkat-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Kiranya Tuhan membuat kami semua dapat meraih cita-cita seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga sukacita itu datang mewarnai tahun yang baru ini oleh karena penyertaan dan pertolongan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan bekerja untuk melepaskan bangsa ini dari segala permasalahan yang ada. Sehingga kami semua beroleh kekuatan untuk dapat melalui semuanya itu. Dan kami menuai kebahagiaan, kekuatan, kesehatan di hari-hari yang telah Tuhan tentukan. Bapa Sorgawi, kami hendak kembali kepada aktivitas kami. Kami mohon penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 372. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tapi pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini, ikut tapi pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani kehidupan selanjutnya di hari-hari di tahun yang baru ini. Percayalah akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kiranya saudara semua senantiasa sehat, karena saudara menjaga kesehatan diri dan juga menjaga kesehatan seluruh keluarga. Kiranya saudara sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih
karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah pada minggu pagi ini. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 406, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku.